Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Armaduni, NIM 22533668, Prodi Teknik Informatika E. Jadi saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu lapisan fisik. Yang pertama adalah judul modulnya sendiri, yaitu lapisan fisik. Yang kedua adalah tujuan modul, menjelaskan bagaimana protokol lapisan fisik, layanan, dan media jaringan mendukung komunikasi melalui jaringan data. Yang pertama ada tujuan lapisan fisik, yang pertama koneksi fisik, baik menyambung ke printer lokal atau ke situs web negara lain. Sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi, sambungan fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi kabel dengan menggunakan gelombang radio. Yang kedua ada lapisan fisik. Lapisan fisik USI menyediakan sarana untuk mengangkut bit-bit yang membentuk bingkai lapisan, data link, lintas media jaringan. Lalu ada karakteristik lapisan fisik. Yang pertama ada standar lapisan fisik. Protokol dari operasi lapisan USI atas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, dirancang oleh seluruh perangkat lunak dari komputer layanan, dan protokol dalam rangkaian TCP/IP ditentukan oleh Internet Engineering Task Force. Ada komponen fisik. Komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lainnya yang mengirim masanya mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka, dan konektor, material kabel, dan desain kabel semua ditentukan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik. Lalu ada pengkodean atau pengkodean baris adalah metode mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut ke sinyal. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik optik atau kabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Secara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Lanjut ke bandwidth. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit dengan kecepatan berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas di mana suatu media dapat membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Langsung kita masuk ke lapisan fisik. Yang pertama ada kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Kita langsung masuk ke jenisnya. Yang pertama ada kabel twisted pair atau UTP tanpa pelindung. Yang kedua ada kabel pasangan berbilin STP terlindung. Yang terakhir ada kawat koaksial. Kita langsung masuk ke kabel UTP. Seperti kabel UTP. Topik ini menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan keterbatasan kabel UTP dan apakah dapat dilakukan untuk menghindari masalahnya. Ketika digunakan sebuah media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang telah dipilin menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukuran yang sangat kecil dapat menguntungkan saat pemasangan. Kita langsung masuk ke kabel serat optik. Yang pertama ada sifat kabel serat optik. Kabel serat optik adalah jenis kabel yang lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya yang mahal, maka tidak umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki sifat tertentu yang menjadikan pilihan terbaik dalam situasi tertentu. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat menerima sinyal dengan redaman lebih sedikit dan sepenuhnya kabel terhadap PMI dan RFI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Jadi ada jenis media fiber.
Ada dua, yang pertama tingkat mode tukar SMV dan serat multimode MMV. Yang terakhir ada media nirkabel, sifat atau properti dari media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit binar komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media nirkabel memberikan pilihan mobilitas terbesar dibandingkan semua media. Dan jumlah perangkat berkemampuan nirkabel terus meningkat. Nirkabel kini menjadi cara utama pengguna terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari modul keempat, yaitu lapisan fisik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.